Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya kedapatan sebuah kipas angin merek KDK nih. Ini kipas angin langka loh. Tuh, kipas angin langka hampir nggak ada lagi loh sekarang. Nanti kalau ada saya taruh deh di bawah deskripsi supaya kalian bisa beli kipas angin ini. Nah, ini aku rekomendasikan untuk dibeli. Kenapa? Karena ya memang udah terjamin gitu awet kipas angin ini. Tipenya mana ini? Saya nggak ngeliat tipenya dari tadi. Atau udah hilang kali tipenya ya. Itu mungkin ada di bawah kakinya sana. Oke lah, meskipun kipas angin ini rusak, tapi saya rekom untuk dibeli karena memang kipas angin ini terkenal awet. Sekarang ini rusaknya apa? Ayo kita cek bareng-bareng. Pertama kita buka covernya dulu deh. Terus kita tes baling-balingnya, kira-kira lancar apa enggak. Hah, tuh. Baling-balingnya nggak mau berputar ini, kenapa ini? Bentar. Kayaknya udah pernah dibongkar itu. Ya sih kita taruh dulu. Macet. Busingnya minta diganti. Sementara itu kita cek dulu thermal fuse-nya putus apa enggak dengan cara seperti ini. Kita hidupkan ke nomor 1 misalnya. Terus kita ambil avometer digital. Kita arahin ke buzzer atau ke skala resistor bebas atau ke skala dioda. Kalau nyambung bakal muncul tulisan seperti ini. Sekarang kita tes stekernya dalam kondisi switch on nomor 1. Tuh, nyambung ya. Oke, nomor 2 sekarang kita cek. Nomor 2 kok nggak nyambung nih. Nomor 2 nggak nyambung. Sekarang kita cek nomor 3. Nomor 3 nggak nyambung juga loh guys. Kita cek nomor 1. Nomor 1 nyambung. Kok bisa nomor 2 dan nomor 3 nggak nyambung? Aneh. Kita skip dulu bagian itu. Kita langsung bongkarin aja. Kita lihat kondisi sebenarnya tuh seperti apa sih di dalam sini. Kita ambil obeng dulu. Kita lepas dulu skrup ini. Ini dari apa dalamnya nih? Skrup bukan? Bukan skrup ternyata. Ternyata cuman stick. Gak bisa dicabut ya. Dulu. Kayak bukan skrup loh tuh. Iya kan? Nantilah ya. Kita bongkar bagian depan dulu deh. Ada 2 buah skrup di sini.
Di belakang ada satu buah skrup juga. Kotor banget setelah bisa dibuka. Ini memang macet ini, nggak bisa ditarik. Harus ditarik dari sini. Lengket loh. Kayak kayak lengket, kayak dilem gitu jadinya. Biar aja lah, kita bersihin dulu. Kotor banget. Kalau dilihat sih kayaknya udah pernah diutak-atik ini. Tuh, udah ada yang di jumper. Terus solderannya ini udah bukan solderan yang ori lagi. Kacau nih. Ini kawat jumpernya nih. Aduh, rupanya udah pernah di jumper pula. Udahlah, kalau gitu kita langsung ke langkah selanjutnya. Kita lepas aja covernya ini dengan cara membuka skrup ini. Tapi kalau kita pengen lepas semuanya, kita juga bisa. Kita lepas skrup yang ini. Terus coba kita buka skrup yang ini. Untuk ngelepas gearbox bagian belakang. Coba kita cari skrup yang lain. Kapasitornya diikat pakai kabel tis. Kita putusin dulu. Kita tarik kapasitornya. Kita buka skrup yang ini. Masih belum mau kebuka juga. Ada satu skrup nih. Kita buka dulu coba. Belum bisa kebuka juga ternyata. Sekarang kita buka skrup untuk noleh kiri kanan. Letaknya ada di bawah sini. Ini dia skrupnya. Di sini ada gear. Kayaknya skrup gearnya harus dibuka dulu. Keras ternyata. Kalau gitu kita pakai cara yang lain deh. Jadi kabel ini bakal saya lepas semua. Ingat urutan kabelnya. Merah, kuning, hitam, biru, merah, putih. Masalahnya merahnya ini sama besarnya dan ternyata ini ada di kapasitor. Oke, nggak jadi soal. Yang jelas letak kapasitornya seperti ini posisinya. Kita lepas dulu pakai solder.
Coba kita tarik. Iya, tuh kan. Kabel groundnya belum dilepas. Kita lepas dulu. Oke. Ini dia mesinnya. Ayo coba langsung aja kita buka. Kita kendorin skrup yang ada di sini nih. Ada 4 buah skrup. Kita buka dulu spinya. Kita balikin ke posisi semula dulu. Supaya nggak ngegores spoolnya. Oke. Ini dia bearingnya. Oh, pakai bearing ternyata. Bearingnya rusak. Siapin tisu banyak-banyak ya. Supaya meja kerja kita nggak kotor, guys. Soalnya menjijikkan banget ini. Terus awas baju kita. Kalau nggak hati-hati bisa kena minyak oli-oli yang nggak jelas. Ini dia. Macet deh. Tapi bearing yang depan ini bisa muter. Bearing yang belakang nih yang nggak mau muter sama sekali. Bearing depan kita skip dulu deh. Kita buka dulu sebuah skrup yang ada di sini nih. Kalau bisa dibuka, soalnya keras banget ini ngebukanya. Wah, nggak bisa dibuka guys. Ini harus dibuka. Bukanya susah banget guys. Jadi kita cari cara yang lain aja deh. Kayaknya sih kita harus ngebuka bagian ini dulu nih. Yang sebelumnya lengket banget, nggak bisa dicabut. Ini kan nggak bisa dicabut nih. Kita congkel dulu. Pakai obeng min seperti ini. Tuh. Sampai dia bisa tercabut. Kalau nggak bisa dicabut ya udahlah, kita cabut aja semuanya. Ini susah banget loh dibuka, heran aku. Oke ya, ini udah bisa kita buka. Kotor banget. Yang bermasalah di bearing belakang. Ini nih, bearing belakang ini lengket banget loh. Ini kita lepas aja lagi. Terus kita cari cara yang paling tepat lah. Soalnya bearing ini bisa dijangkaunya hanya dengan cara melepas as tengahnya. Tapi karena asnya nggak bisa dilepas ya akhirnya bearingnya nggak bisa dicopot juga. Coba kita semprot pakai cairan pembersih dulu deh. Mana tahu dia bisa lepas. Sambil kita tunggu. Sambil kita puter-puter. Kayaknya mau nih. Udah mulai ada pergerakan soalnya. Oh bener, mau. Ampuh juga cairan pembersihnya. Mereknya apa bang? Cairan pembersihnya. Ini loh. Ini nggak di endorse tapi kalian bisa cek di bawah. Kalau pengen beli. Ini dia penampakannya. Kita bersihkan dulu ya. Ini bearingnya memang minta diganti yang bagian belakang. Bagian depan juga. Kabelnya udah saya pasang lagi.
Begitu juga dengan kapasitornya. Sekarang ayo kita cek nyambung apa enggak dia kalau misalnya saklarnya di on kan. Sekarang di nomor 3, kalau di on kan nyambung normal, berarti nanti bakal muncul tulisan atau angka seperti ini. Sekarang kita tes, kita colokin probe ini di stekernya atau kita tempelin di stekernya. Tuh nggak ada perubahan angka kan. Kita rubahin ke nomor 2, kita lihat lagi. Tuh nggak berubah angkanya. Kita rubah ke nomor 1, tuh nggak berubah sama sekali guys. Artinya semacam ada thermal fuse yang putus gitu. Coba kita jumper ya. Kita cari kabel yang perlu di jumper dulu yang mana. Sekarang kita lihat seperti ini. Ini kan ada kabel steker isinya 3. Yang warna hijau kuning ini pasti ground, bukan ini yang di jumper. Sekarang kita cari kabel yang masuk ke saklar. Yang masuk ke saklar itu kabel warna coklat gitu. Berarti yang nggak masuk ke saklar kabel warna biru. Kabel yang warna biru ini langsung masuk ke spool. Jadi kabel yang warna biru inilah yang di jumper. Kabel yang warna biru ini nyambung ke spool tuh ke kabel warna hitam. Berarti di ujung sini kabel warna hitam lah yang bakal kita jumper ke salah satu kaki kapasitor. Akhirnya saya jumper seperti ini, kabel yang warna hitam. Saya jumper dengan kabel warna hitam kecil ke salah satu kaki kapasitor. Ini dia kapasitornya. Sekarang coba kita tes. Kira-kira mau nyambung apa enggak? Kita cek. Avometernya harusnya nyambung nih. Seperti ini. Sekarang kita lihat switchnya udah di nomor berapa. Switchnya sekarang di nomor 1. Sekarang ayo langsung kita tes untuk stekernya. Kita lihat. Tuh, langsung nyambung loh guys. Sekarang kita hidupin ke nomor 2. Kita cek. Kita lihat ya tuh. 0 kan. Maksudnya tuh keluar angka 1 di sebelah kiri yang artinya nggak ada hubungan sama sekali. Yang artinya nggak ada koneksi sama sekali. Sekarang kita tes seperti ini. Kita lihat di sana. Tuh. Nyambung loh. Sekarang kita tes ke nomor 3. Nyambung apa enggak. Dan ternyata nomor 3 juga nyambung tuh. Wow. Kayaknya berhasil deh. Sekarang coba kita matikan. Harusnya sekarang nggak boleh nyambung sama sekali. Karena kalau nyambung itu nggak boleh korslet. Artinya. Tuh betul kan? Tuh betul kan nggak nyambung sama sekali. Artinya penjamperan ini berhasil. Thermal fuse-nya ternyata putus di dalam sini. Sekarang kita ke asnya dulu guys. Ini as ada 2 buah biring. Biring yang pertama udah saya lepas. Ngelepas susah banget. Saya nggak sempat syuting waktu itu. Dan biring yang kedua ini harusnya bisa dilepas. Caranya ya dengan menyodoknya aja keluar. Tapi ini nggak bakal bisa dilepas kalau misalnya karat-karatnya ini nggak kita bersihkan dulu. Kita bisa membersihkannya dengan cairan pembersih PCB, dengan cairan pembersih yang standar itu, atau kita juga bisa membersihkannya dengan thinner. Kalau misalnya cairan-cairan itu kira-kira nggak ready atau karatnya itu terlalu banyak seperti ini, awalnya kita bisa membersihkannya menggunakan kikir seperti ini guys, pelan-pelan aja sampai bener-bener hilang semua ini karat-karatnya. Nanti baru kita bersihkan pakai cairan pembersih. Pas sudah kita bersihin pakai kikir, kita bisa semprot pakai cairan pembersih. Ini supaya licin ya. Biasanya kalau nggak disemprot pakai cairan pembersih, nggak bisa dilepas guys. Biring yang depan ini masih bisa berputar, tapi kalau biring yang belakang itu udah macet sama sekali. Nanti saya tunjukin. Nah, ini baru kita lepas.
Kalau misalnya dilepasnya susah nanti kita ketok, tapi ya harus hati-hati. Soalnya ini asnya gampang bengkok. Kalau bengkok nggak bisa dipakai lagi. Ini kita congkel spinya seperti ini. Nyongkel spinya gampang. Kok agak susah ya. Padahal sebelumnya yang spi bagian belakang tuh gampang buka ya. Ini bandel dia, ngelawan dia. Lakukan sampai spinya lepas ya. Seperti ini. Nih, kita simpen dulu. Jangan sampai hilang. Ingat harus siapin tisu, kalau enggak kotor semua meja kita. Nah, ini baru kita lepas dengan cara menyodoknya ke depan sampai lepas. Proses bongkar dan masang biringnya nggak saya tunjukin karena nggak sempet, ribet banget buka ya. Sampai jari saya kena berdarah deh. Akhirnya sekarang tinggal dirakit aja ini. Tinggal dirakit terus kita tes muter apa enggak dia. Kalau misalnya kira-kira nggak muter bisa jadi salah jumper atau spoolnya memang udah rusak, atau memang posisi besi ini nggak center di tengah-tengah. Jadi harus kita pasin supaya dia mau muter di arah yang benar. Tinggal dipasang seperti ini aja guys. Seperti memasang as kipas angin pada umumnya. Seperti ini. Sampai dia benar-benar masuk. Kalau misalnya nggak pas sedikit aja dia nggak bakal masuk. Sekarang udah saya pasang biringnya tuh. Kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin ke nomor 1. Hidup. Oke. Jos. Kita cabut. Kita rakit ulang. Waktunya kita tes guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Oh, nyala ya. Cuman dia nggak bisa noleh kiri kanan karena gearboxnya udah rusak. Gearboxnya udah rusak ini. Nggak ada penggantinya soalnya. Kita hidupin nomor 2. Tuh dia ngeliatin. Nomor 2 lebih kenceng. Oke. Sekarang kita hidupin nomor 3. Dan kenceng banget nomor 3. Oke. Dipasangin ini akhirnya udah sembuh setelah mengganti biring 2 buah. Thank you teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video dengan teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.